terjadi di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Sumatera Utara, Selasa siang. Dalam hitungan detik, pelaku membongkar kunci dan menyalakan motor milik korban. Lalu pelaku membawa kabur motor korban. Ditemui pada hari Rabu, pemilik motor mengatakan aksi pencurian itu terjadi sekitar jam 12 siang. Aksi pelaku diketahui ketika orang tua korban akan mengambil sajadah di dalam bagasi motor, namun motor sudah hilang. Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke polisi. Korban berharap polisi secepatnya dapat menangkap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang ibu rumah tangga dan 2 anak balitanya jatuh ke dalam sumur sedalam 17 meter di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi pada Rabu siang. 2 anak balita meninggal dunia, sedangkan sang ibu selamat. Sementara seorang remaja 18 tahun terjatuh dari gedung kosong berlantai 8. Diduga korban gagal memegang tepi gedung saat tengah berlatih parkur. Tangis keluarga tak terbendung saat mengetahui anak balita dan adik bayinya meninggal setelah terperosok ke dalam sumur sedalam 17 meter di Jambi. Ketiganya jatuh ke dalam sumur tanpa pagar yang terletak di dapur rumah dan hanya ditutupi papan kayu. Peristiwa berawal saat sang ibu berupaya menyelamatkan anaknya yang berusia 3 tahun yang jatuh ke dalam sumur. Naas, ibu bersama bayinya yang baru berusia 6 bulan justru ikut terperosok. Saat proses evakuasi pada Rabu siang, sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terpaksa membongkar semen penutup sumur yang berada di dapur rumah korban di Kecamatan Telanaipura. Kita lihat kondisi sumur tersebut kurang lebih 17 meter dengan kedalaman dari air ke bawah itu ada 8 meter. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa kedua anak yang menjadi korban pun tidak tertolong. Sementara itu sang ibu selamat dengan kondisi syok. Menurut warga sekitar, kejadian itu pertama kali diketahui oleh kakek korban ketika pulang dan mendengar teriakan meminta tolong dari arah dapur. Hingga kini pihak Polsekta Telanaipura masih melakukan penyelidikan. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang remaja 18 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur terekam kamera warga sedang bergelantungan di lantai 8 sebuah bangunan terbengkalai pada Rabu. Dalam video amatir berdurasi 18 detik, terlihat remaja itu sempat bergelantungan dan terjatuh. Akibatnya korban mengalami cedera pada lengan kiri. Polsek Balikpapan Timur menyebut dan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian ini. Petugas menduga korban sedang berlatih parkur bersama 4 rekannya. Lantaran pegangan yang tak kuat, korban yang hendak melompat ke lantai 7 itu justru terjun bebas ke semak-semak. Korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Kanujoso, Jatiwibowo. Tim Liputan CNN Indonesia. Meninggalkan konter ke warung sebelah, 2 buah ponsel seorang penjaga konter di Surabaya raib digasak maling. Informasi ini kami rangkum dengan 3 orang pelaku pembacokan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia di Jakarta Barat ditangkap polisi. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Pencurian 2 buah ponsel terjadi di sebuah konter ponsel di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang datang menggunakan motor melihat konter kosong tidak dijaga. Pelaku lalu masuk ke konter dan membuka laci meja dan mengambil 2 buah ponsel yang berada di dalam laci. Pelaku beraksi hanya dalam hitungan detik. Pelaku lalu memasukkan kedua ponsel ke dalam saku celananya dan kemudian kabur. Menurut penjaga konter, saat ditemui pada Kamis, pencurian ini terjadi pada Selasa siang lalu. Saat kejadian, ia meninggalkan konter sekitar 5 menit untuk mengantarkan gelas ke warung di sebelah konter. Saat kembali dan hendak mengambil ponsel di dalam laci, kedua ponsel sudah raib. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian mencapai 6 juta rupiah. Korban belum melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi menangkap pelaku penyerangan dan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari 28 April lalu. 1 pelaku ditangkap di kediamannya di Taman Sari, 2 pelaku lain ditangkap di Bogor dan Indramayu, Jawa Barat. Ketiga pelaku kemudian diamankan beserta barang bukti sebuah celurit, 1 sepeda motor, dan baju korban. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahdudi mengatakan peristiwa bermula saat pelaku dan korban berjanji bertemu untuk tawuran.
Karena kalah jumlah, korban dan 2 rekannya melarikan diri dengan motor dan dikejar oleh para pelaku. Salah satu pelaku lalu menabrakkan motornya ke motor korban dan membacok korban hingga tewas. Tim Liputan CNN Indonesia. Warga desa Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi digegerkan oleh penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di depan salah satu rumah kontrakan. Informasinya kami rangkum dengan belasan ternak domba di Ciamis, Jawa Barat yang mati misterius dalam kilas peristiwa. Video amatir merekam penemuan seekor domba yang mati secara misterius tak jauh dari kandang di Desa Kawunglarang, Ciamis, Jawa Barat pada Rabu. Domba ini mati dengan luka di bagian leher, kaki, dan puting susunya. Kamis siang, pihak desa setempat mengaku ada 17 ekor domba warga mati misterius dalam 3 hari terakhir. Pihak desa menyebut kematian domba disebabkan serangan gerombolan anjing hutan. Peristiwa ini membuat warga resah. Banyak peternak yang terpaksa mengevakuasi domba peliharaannya mendekati tempat tinggalnya. Warga berharap pemerintah bisa membantu menghentikan teror anjing hutan ini. Warga desa Cikarang Kota, Bekasi, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di depan salah satu rumah kontrakan Rabu malam. Bayi itu pertama ditemukan seorang warga yang mendengar suara tangisan bayi dari sebuah tas. Saat dibuka, ternyata berisi bayi yang diletakkan di dalam kardus. Ternyata dalam kardus juga ditemukan susu formula dan secari kertas berisi pesan yang diduga berasal dari orang tua bayi. Surat itu menerangkan bahwa bayi laki-laki itu baru dilahirkan pada Rabu pukul 7 pagi dan diberi nama Azam. Kini bayi Azam berada di Rumah Sakit Amanda Cikarang. Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi masih menyelidiki kasus ini. Kebakaran hebat yang menghanguskan 4 rumah yang berdempetan di Desa Seinangka, Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang terekam video amatir warga. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kuatnya tiupan angin membuat api berkobar hebat dan melalap seluruh bangunan beserta harta benda yang berada di dalamnya. 6 mobil pemadam diterjunkan. Akses yang sempit dan rusak sempat menyulitkan petugas mencapai lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lain, seorang perempuan ditemukan tewas di sebuah penginapan di kawasan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi termutilasi pada pertengahan Maret lalu. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh korban demi menguasai harta korban untuk membayar utang pinjaman online sebesar 8 juta rupiah. Kini dakwaan pembunuhan berencana dengan tuntutan maksimal hukuman mati menanti tersangka. Simak penelusurannya dalam Ulas Kasus. AI, seorang perempuan berusia 34 tahun ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Kalurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jasad warga Ngadi Suryan, Kelurahan Patehan, Kapenawon Keraton, Kota Yogyakarta ini ditemukan oleh penjaga penginapan pada Minggu malam 19 Maret 2023 sekitar pukul 10:30 malam. Penjaga penginapan yang curiga karena tamu menginap sejak Sabtu tak kunjung keluar kamar, kemudian mencongkel jendela kamar. Penjaga penginapan lantas menemukan tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian. Dari autopsi diketahui jasad korban terpotong menjadi 3 bagian besar dan 63 bagian sedang dan kecil. Kasus mutilasi yang terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menambah daftar panjang kasus serupa di Indonesia. Penyelidikan Polda DIY menyebutkan bahwa pelaku melakukan perbuatan kejinya ini dengan sadar. Jadi waktu itu memang belum ketahuan? Belum. Karena kemarin evakuasi cuma korban sama daging, sama tulang, sama potongan semua. Tak kasih masuk jenazah. Lah ini nggak tahu kalau ini kan posisinya tidak di kamar mandi, di kamar tidur, dekat kamar tidur sebelah ini.
Dari penyelidikan polisi terkuak, ketika jenazah korban ditemukan, 2 telepon genggam dan sepeda motor milik korban raib dibawa kabur tersangka. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti di TKP yang diduga digunakan tersangka untuk membunuh dan memutilasi korban. Dari keterangan saksi, tersangka dan korban diduga saling kenal. Sebelum berakhir di penginapan, keduanya sempat sepakat bertemu di suatu tempat di kota Yogyakarta. Disinilah di kawasan Gondokusuman, kota Yogyakarta, pelaku dan korban bertemu di sebuah lahan parkir salah satu fasilitas kesehatan. Mereka berdua lalu pergi sejauh 17 km ke Kabupaten Sleman. Ini adalah salah satu bukti bahwa pelaku melakukan perbuatan kejinya secara terencana. Selasa siang 21 Maret 2023, polisi meringkus HP, tersangka pelaku mutilasi AI, setelah sempat bersembunyi di rumah saudaranya di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Tersangka mengaku nekat membunuh korban karena ingin mengambil barang milik korban akibat terjerat pinjaman online 8 juta rupiah. HP yang sehari-hari bekerja di tempat usaha penyewaan tenda mengaku beraksi seorang diri. Ia memutilasi jasad korban menjadi 65 bagian dengan maksud menghilangkan jejak. Namun, karena proses mutilasi memakan waktu cukup lama, tersangka kemudian meninggalkan